yang pakai itu sih. Ya, langsung aja lah. Saya kembang. Dental. Pada ambil dulu ke rumah. Dek. Gede masuknya. Sampai ke 10. Belum repot. Ya, Son. Ya. Ya. Oh ya, biar minum. Biar minum apa? Ada kirimnya ke Ada di sini. Makanya kan aneh lagi nyari paspor. Tapi bukti kalau ada dipakai. Oh, ada. Oh, kamera apa? Ih, bingung ini mah ya. Mati. Gambar aku nggak ada. Bogor. Bluetooth speaker power on. Line in mode. Pakunya hilang, Boy. Pakunya hilang. Gambar akunya hilang. Oh, di sana ya. Oh, di sana kali ya, Dek. Makassar. Cek monitor. Selamat malam. Selamat malam, ayo. The battery click start. Ayo. Coba ayo. Yap. Tes. Ya, baik. Kalau dia lagi bicara apa nih, entar kan dia bicara nih, ngejelasin. Kamu kalau bisa hargain nih. Halo. Ya, sip. Halo. Sip, Selamat ayo. malam, Bapak Ibu. Selamat Sehat semua ya. malam. Ya, sehat-sehat semua. Amin. Sehat semua ya, alhamdulillah. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Tolong dibaca di chat, itu di situ ada link untuk ngisi daftar hadir. Ayo, Diklik aja. Ya udah. Untuk isi daftar hadir ya. Ya. Ya, Bu. Karena daftar Oke, hadir ini nanti akan hilang setelah pertemuan Zoom, jadi nggak bisa daftar lagi. Oh gitu ya, oke siap. Boy. Ganti namanya Wawan MS tuh. Masuk tuh. Hadirnya di mana? Daftar hadir. Di mana daftar hadirnya? Ini. Daftar hadirnya di mana, Bu? Ada tulisan chat itu, terus ada chattingan dari Pak Habibie, yang Assalamualaikum Bapak Ibu, sesi kedua, mangga silakan isi absen online sambil mengisi waktu kosong, atau bisa diisi setelah selesai pelatihan. Ini ada di chat itu, dibuka deh.
Udah itu ya, Pak. Mungkin bisa di-share kembali, Mas Habibi. Tinggal itu yang nge-share dari Pak Habibi dari sana. Jadi bukan dari saya. Nggak ada. Nah, itu sudah di-share lagi oleh Mas Habibi. Itu pesan tuh, itu pesan nih. Pesan nih. Bukan itu pesannya. Bagaimana bisa kita mulai supaya tidak terlalu malam? Langsung dikirim ya teman-teman ya semuanya. Itu. Udah, Bu. Udah ya. Oke, iya, Bu. Oke. Assalamualaikum Semarang. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin saya mute semua ya, supaya kita bisa mulai. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau nanti bisa raise hand ya. Cek. Kedengaran ya? Moga-moga cukup jelas ya. Mas Habibi, Kak Yazid, monitor. Terdengar, Pak. Kedengaran ya? Alhamdulillah. Sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aduh mohon maaf. Ini kebetulan di tempat saya sinyalnya sedang kurang bagus. Jadi dari tadi terlempar terus. Moga-moga nanti ke depan koneksinya lancar. Jadi pelatihan juga berjalan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Doni Prayudi Nugroho. Malam ini adalah malam sesi yang kedua ya. Setelah pekan lalu kita membahas apa itu bakat, apa itu kekuatan. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah belum, silakan mencoba nanti ya, bisa mencoba nanti di temubakat.com ya. Kemarin dari pekan lalu sudah ada yang mengumpulkan cek dulu. Ini kondisi sinyal Pak Doni sepertinya, Pak. Iya, ini sinyalnya lagi kurang bagus banget ini di sini. Lagi hujan kayaknya, Pak ya? Iya, masih hujan. Masih hujan. Biasanya emang begitu. Koneksinya juga gerimis. Koneksinya suka nggak bagus kalau lagi hujan. Ya, sebenarnya bukan salah hujannya sih berkah. Tapi koneksinya aja memang lagi nggak bagus gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pekan lalu sudah ada yang mengumpulkan hasil mapping-nya luar biasa. Nah, malam ini saya akan memaparkan bagaimana cara membaca hasil talent mapping yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kira-kira berdasarkan hasil talent mapping tersebut, saya ini cocoknya bisnisnya apa gitu ya. Apakah saya cocok untuk menekuni bidang seni atau misalnya bidang networking atau bidang yang sifatnya teknis ya, macam-macam ya. Nah, ini saya mohon izin untuk share screen.
Nah, moga-moga sudah kelihatan ya. Nah, jadi yang sudah kita lakukan pekan lalu adalah melakukan tes bakat dan kekuatan ya, bakat dan minat menggunakan strength tipologi 30 ya. Karena ada 30 pernyataan yang harus kita pilih, makanya disebut strength tipologi. Ya, tipologi kekuatan 30 ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat hasilnya, nah hasilnya kira-kira seperti ini ya. Yang di halaman depan itu kalau tidak salah ada sekitar 13 sampai 15 halaman. Nanti kalau mau dibaca-baca sendiri silakan boleh. Tapi kalaupun tidak, nah malam ini saya akan jelaskan bagaimana cara membacanya ya. Nah, kalau kita lihat ya di hasil Talents Mapping ini ada lingkaran yang kecil-kecil nih. Ya, ini ada 30 lingkaran yang kecil-kecil nih yang saya kasih tanda merah ini ya. Kemudian di dalamnya ini ada lingkaran yang jumlahnya 8 ya. Ini ada yang tulisannya N, H, S, G, I, T, E, R, E, T dan segala macamnya. Nah, ini maksudnya apa nih ya? Yang saya beri tanda merah ini, yang lingkaran ini yang ada 30 ini ya, ini kita sebut sebagai peran ya. Nanti kita lihat peran kita tuh yang cocok apa ya. Gitu ya. Kemudian yang lingkaran di dalam ini yang kita sebut sebagai kelompok kekuatan ya. Nah, kelompok kekuatan. Jadi ada 8 kelompok kekuatan, kemudian ada 30 peran ya. Nah, ya. Kalau Bapak lihat hasilnya ya, yang sudah ada hasilnya boleh sambil dilihat gitu ya. Yang belum melakukan tes boleh langsung ke temubakat.com gitu ya. Nah, yang sudah ada hasilnya silakan dilihat. Nah, nanti di pinggir-pinggirnya ini ya, di 30 yang lingkaran kecil-kecil ini ada warna-warnanya nih. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning ya, ada yang warna putih, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Kalau yang merah ini yang gue banget ya, yang paling cocok dengan kita gitu ya. Kemudian kalau yang kuning ini yang lumayan ya, yang cocok gitu ya. Kalau yang putih ini yang biasa-biasa aja, Kalau yang abu-abu ini yang sifatnya lemah ya. Artinya bakat kita, kekuatan kita di situ lemah ya. Nah, kalau yang hitam ini yang enggak banget, yang kalau bisa kita jangan pilih ini deh ya. Pilih bidang lain aja yang cocok gitu ya. Nah, jadi yang warna-warna ini ya, ini ada artinya nih. Jadi kalau merah itu yang gue banget, kalau yang kuning itu yang lumayan, yang putih biasa saja, yang abu-abu ini yang lemah, yang hitam ini yang enggak banget atau yang paling tidak cocok dengan kita. Nah, kalau kita bagi dua ya, kalau kita bagi dua nih, ya nanti kita lihat kita banyak merah dan kuningnya di mana ya. Ingat, kita lihat yang merah dan kuning. Kalau yang putih, yang abu-abu, yang hitam jangan dilihat. Itu kayaknya nggak cocok tuh buat kita gitu ya, kurang pas buat kita. Yang pas buat kita itu adalah yang merah dan yang kuning ya. Nanti Bapak Ibu lihat merah dan kuningnya banyak di mana? Apakah di daerah yang biru ini ya, di daerah yang biru ini mulai dari edu sampai ini nih SER, SER ya. Dari edu sampai SER, atau di daerah yang merah ini mulai dari ANA ya, yang ANA sampai DES ya, DES ini ya. Kita banyak merah dan kuningnya di mana? Kalau banyak merah dan kuningnya di daerah yang biru, itu artinya kita adalah termasuk orang-orang yang punya interpersonal yang bagus. Maksudnya kita lebih bagus bila banyak interaksi dengan orang lain ya, banyak ketemu orang lain ya. Tapi kalau kita lebih banyak di daerah yang merah dan kuningnya ini banyak di daerah sini, ini kita termasuk orang-orang yang individual. Maksudnya kalau bekerja, kalau berkarya itu lebih bagus, lebih pas kalau sendirian gitu ya. Kayak misalnya bikin lagu gitu ya. Enaknya kalau bikin lagu tuh rame-rame atau lagi sendirian, lagi merenung cari inspirasi gitu. Nah itu ya. Tapi kalau orang yang seneng networking gitu ya, seneng ngobrol, nah itu biasanya banyak merah dan kuning yang di daerah ini ya, interpersonal ya. Jadi ada orang yang kalau kerja sendirian tuh bagus banget ya, lebih efektif, lebih efisien ya. Seperti misalnya contohnya orang-orang keuangan, orang-orang programmer itu kerjanya sendirian aja gitu ya, nggak perlu ketemu orang banyak ya. Tapi ada juga orang-orang yang kalau kerja itu harus ketemu orang banyak, karena kalau kerja sendirian
rasanya gimana gitu ya. Nah, seperti misalnya public speaker gitu ya, atau presenter gitu ya, atau misalnya sales gitu ya. Dia harus ketemu orang banyak, karena kalau dia nggak ketemu orang susah nanti gitu ya. Nah, kita bisa menentukan nih, kita orang yang individual atau interpersonal gitu ya. Lihat banyak merah dan kuningnya di mana. Nah, sekarang kita mulai masuk ke masing-masing peran nih. Ini kalau kita perhatikan ini ada N. N ini maksudnya networking, ya. N ini maksudnya networking. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu banyak merah dan kuningnya di sini nih, mulai dari edu gitu ya, sampai kom ya, AMB gitu ya. Ini artinya Bapak Ibu perlu ketemu orang banyak ya. Perlu ketemu orang banyak, tidak perlu banyak mikir, tapi posisi kita dengan orang lain itu sifatnya setara atau kerjasama dalam rangka kerjasama ya. Jadi kalau Bapak Ibu banyak merah dan kuningnya di sini, ya ini artinya Bapak Ibu kerjaannya tuh harus ketemu orang banyak gitu ya, nggak perlu banyak mikir, tapi kita dengan orang lain tuh sifatnya sama, setara ya, dalam rangka kerjasama. Nah kalau misalnya Bapak Ibu banyak merahnya di daerah ini nih, H ini artinya headman nih, mulai dari ARR gitu ya, sampai ini nih ya, sampai SLC. Nah, sampai SLC ya. Nah, ini termasuk dalam kelompok headman. Ini juga sama nih dengan yang networking. Artinya Bapak Ibu perlu ketemu orang banyak, kerjaannya nggak perlu banyak mikir, tapi posisi Bapak Ibu lebih tinggi dibandingkan orang lain karena dalam rangka memimpin. Ya, bos nih emang. Ceritanya jadi bos gitu ya. Jadi posisi kita lebih tinggi daripada orang lain gitu ya. Nah, ada tuh orang-orang cocok jadi pemimpin gitu ya. Nah, ada juga orang yang cocok kerjasama sama orang lain, sifatnya setara. Nah, kita lihat berikutnya servicing. Ya, servicing ini yang di S ini nih, ya cluster S. Nah, ini ada CAR, ada SER. Kalau Bapak Ibu merah dan kuning nih di sini ya, merah atau kuning, ini artinya Bapak Ibu perlu banyak ketemu orang banyak, nggak perlu banyak mikir, tapi posisi kita dengan orang lain itu di bawah. Jadi dalam rangka melayani. Dalam rangka melayani. Ya, jadi pokoknya NHS ini intinya harus ketemu orang banyak dan nggak perlu banyak mikir ya. Tinggal posisinya kita dengan orang lain itu apakah di atas, apakah di bawah atau setara ya. Kalau networking ini posisi kita dengan orang lain itu setara sama. Kalau H ini posisi kita dengan orang lain kita lebih tinggi. Kalau S posisi kita ini lebih rendah ya karena dalam rangka melayani. Nah, kemudian kita masuk ke GI. Nah, GI ini daerah seni dan kreativitas. Ini kayaknya banyak yang cocok nih Bapak Ibu di sini ya. Ya, oh, pencipta lagu gitu ya, entertainer gitu ya. Ini kayaknya masuknya di GI. Ya. Nah, generating ideas ini kerjaan-kerjaan atau peran-peran yang nggak perlu banyak ketemu orang, tapi perlu banyak mikir. Nah, perlu banyak mikir menggunakan otak bagian kanan. Otak bagian kanan itu yang kaitannya dengan estetika, seni, kreativitas, strategi. Nah, itu otak kanan tuh. Ya, otak kanan. Kalau otak kiri itu yang hitung-hitungan, analisis gitu ya, menghafal. Nah, itu otak bagian kanan. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu banyak merah dan kuningnya di sini, wah, ini artinya seniman nih ya. Nggak perlu banyak ketemu orang, tapi perlu banyak berkreasi ya, perlu banyak mikir menggunakan otak bagian kanan ya. Nah, beda dengan yang ini nih, yang masuk kelompok T dan R. T ini thinking, R ini reasoning. Reasoning itu riset lah, riset atau penelitian. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu banyak merahnya di sini, ya, banyak merah dan kuningnya di sini, ini artinya Bapak Ibu nggak perlu banyak ketemu orang, tapi perlu banyak mikir menggunakan otak bagian kiri. Ya, otak bagian kiri itu yang hitung-hitungan, matematika, logika, menghafal gitu ya, analisis. Nah, itu otak kiri tuh. Ya. Nah, kalau GI tadi otak kanan, seni, kreativitas, estetika, keindahan, strategi. Nah, itu otak kanan gitu ya. Nah, tinggal kita lihat banyak merah dan kuningnya di mana. Kemudian ada kelompok TE. TE ini technical, yang sifatnya teknis. Nah, kalau Bapak Ibu banyak merah dan kuningnya di sini nih. Ya, di daerah sini nih, TE. Ini artinya kerjaan Bapak Ibu tuh nggak perlu banyak ketemu orang,
nggak perlu banyak mikir, tapi kerjaannya lebih banyak di luar ruangan, ya, yang sifatnya teknis-teknis lah, ya, bercocok tanam, berolahraga, kemudian misalnya bikin gedung gitu ya, nukang gitu ya. Nah itu kerjaan-kerjaan yang teknis, nggak perlu ketemu banyak orang, nggak perlu banyak mikir, tapi kerjaannya di luar ruangan, ya. Kemudian ada yang klaster ini elementary. Elementary ini kaitannya dengan administrasi, ya, surat menyurat, ya, menerjemahkan. Nah ini juga kerjaan yang nggak perlu ketemu banyak orang, nggak perlu banyak mikir, tapi lebih banyak kerjaannya di dalam ruangan, ya. Jadi sekretaris, jadi penerjemah gitu ya, jadi penulis, ya. Nah itu kerjaan-kerjaan yang nggak perlu ketemu banyak orang, nggak perlu banyak mikir, dan kerjaannya ada di dalam ruangan. Nah sampai sini Bapak Ibu bisa lihat nih, saya banyak merah dan kuningnya di mana gitu ya. Kemudian karakteristik kerjaan yang cocok dengan saya itu yang seperti apa sih? Apakah yang perlu ketemu banyak orang atau yang nggak perlu banyak ketemu orang? Kalaupun ketemu banyak orang, saya posisinya yang setara, yang di atas atau yang di bawah gitu ya. Kalau nggak ketemu banyak orang, saya harus banyak mikir atau nggak mikir gitu ya. Kalau harus mikir, mikirnya pakai otak kanan atau pakai otak bagian kiri. Nah gitu ya. Kalau nggak mikir, nggak banyak ketemu orang, enaknya buat saya tuh di luar ruangan atau di dalam ruangan. Nah itu ya. Itu karakteristiknya bisa kelihatan dari sini. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu banyak bertanya-tanya, ini artinya apa gitu ya. Kemudian tadi edu artinya apa. Nah ini saya akan coba jelaskan satu persatu tapi singkat saja ya. Kita mulai dulu dari kelompok networking yang tadi logonya N, yang gambarnya N. Ya di situ ada edukator, ada motivator, ada ambasador, ada communicator. Nah ini maksudnya apa sih gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu merah atau kuning, ya, cocoknya bisnisnya apa? Nah seperti ini. Educator itu maksudnya mengajar ya. Mengajar, melatih, memberikan keterampilan gitu ya. Memajukan potensi orang lain ya. Kalau mau berkarir cocok nih jadi guru, jadi pelatih, jadi mentor, jadi pembimbing gitu ya. Kalau mau berbisnis cocok nih, misalnya bisa bikin bimbel atau bikin lembaga kursus dan pelatihan, atau misalnya mungkin bikin PAUD ya, atau jadi guru privat. Nah ini cocok ya. Kalau ada Bapak Ibu yang edunya merah, ya, yang edunya merah nih, warna merah, nah ini cocok nih bikin bisnis seperti ini ya. Kemudian berikutnya motivator, nah, MOT. Motivator ini maksudnya mendorong, memberi semangat ya supaya orang lain tuh semangat gitu ya, nggak menyerah ya. Nah ini cocok nih kalau misalnya baru berkarir jadi trainer, jadi pelatih olahraga, atau kalau di perusahaan jadi manajer personalia gitu ya. Jadi guru, pelatih, mentor ini juga bisa ya, karena guru itu nggak cuma mengajar, tapi gimana guru itu juga bisa membuat anak-anak atau siswa-siswa itu termotivasi, terdorong untuk berprestasi ya. Nah kalau mau bisnis cocok nih jadi motivator ya, atau jadi konselor ya, atau jadi supporter olahraga gitu. Kalau ada yang tanding bola gitu ya, nah, jadi supporter ya supaya tim bolanya menang gitu ya. Kemudian ambasador. Nah, ini yang AMB ya. Kalau Bapak Ibu AMB-nya merah, nah ini maksudnya ini menjadi duta atau perwakilan suatu organisasi di tempat lain gitu ya. Nah, kalau mau jadi profesional bisa nih jadi duta besar atau jadi juru bicara atau jadi humas ya, hubungan masyarakat. Nah, kalau mau bisnis cocok nih misalnya jadi reseller, jadi agen asuransi atau MLM. Nah, ini cocok banget ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu komunikatornya merah atau kuning, kom, ya, tulisannya COM ya. Nah, ini cocok nih jadi presenter, jadi juru bicara, jadi motivator gitu ya. Kalau mau bisnis bisa nih jadi penceramah gitu ya. Penceramah atau penyuluh gitu ya. Atau MC, pembawa acara gitu ya, kalau ada acara-acara hajatan, nikahan gitu ya, jadi MC. Atau jadi pengisi acara gitu ya. Cocok nih panggung hiburan. Ada arrange. Nah, kalau Bapak Ibu banyak ada merahnya nih di sini. Nah, ini cocoknya Bapak Ibu ketemu orang banyak tapi dalam rangka memimpin. Ya.
kita ARR itu maksudnya mengatur, cocok nih kalau misalnya jadi IO ya, pengelola acara, manajer, pemberi tugas gitu ya. Atau ada artis manajer mungkin di sini. Nah, ini harus ARR-nya harus merah nih ya. Atau sering mengadakan event-event pertunjukan ya, panggung-panggung hiburan. Nah, ini cocok nih, ARR-nya harus merah ya. Nah, ini bisnisnya yang cocok jadi event organizer gitu ya. Buka usaha catering juga bagus ya. Karena catering itu kan harus ada yang pinter belanja, harus ada yang pinter masak gitu ya. Harus ada yang pinter mengemas gitu ya. Nah, ini gimana orang-orang dengan keterampilan berbeda bisa bekerja sama gitu ya, supaya bisnisnya bisa berjalan dengan bagus. Nah, itu cocok tuh ya, harus punya ARR yang merah. Kemudian commander. Nah, kalau arranger tadi intinya pandai mengatur. Tapi kalau commander ini pandai memberi perintah. Senangnya ini memberi perintah gitu ya. Gimana caranya orang mau ikut kata dia gitu ya. Nah, makanya commander ini cocok nih ya. Jadi polisi, jadi TNI, jadi pengacara, jadi politikus. Karena dia senangnya tuh memberi instruksi, mengendalikan situasi gitu ya. Berani menghadapi konflik. Nah, ini commander ya. Kalau mau bisnis cocoknya jadi apa nih? Jadi penagih utang. Debt collector cocok nih. Debt collector itu kan galak-galak gitu ya. Nah, karena dia CMD-nya harus merah gitu ya. Atau jadi bodyguard, pengawal pribadi. Ini juga satu bisnis yang cukup bagus gitu ya. Ya, komandernya harus merah gitu ya. Tapi kalau jadi preman, nah itu nggak bagus gitu ya. Nah, pilih profesi yang bagus gitu ya. Kemudian mediator, MED. Nah, mediator ini orang yang menjadi penengah gitu ya. Kalau ada yang konflik, dia jadi penengah. Cocoknya ini jadi pengacara atau jadi polisi gitu ya. Nah, kalau mau bisnis, ini bisa juga menjadi juru damai atau konselor rumah tangga. Karena banyak juga rumah tangga yang isinya tuh konflik terus gitu ya. Nah, kadang-kadang kan butuh penengah. Kalau Bapak Ibu MED-nya merah, nah cocok nih jadi konselor rumah tangga gitu ya. Atau juru damai gitu ya. Kemudian seller, SEL. Nah, seller ini jualan ya. Beda dengan marketing. Kalau seller itu gimana orang mau beli gitu ya. Gimana orang mau beli, caranya gimana gitu ya. Nah, cocok nih jadi sales eksekutif, jadi sales officer, kemudian jadi reseller ya. Jadi reseller atau MLM atau agen asuransi ya. Atau jadi pedagang ya, jualan gitu ya. Jadi kalau mau jualan ya, Bapak Ibu pastikan SEL-nya merah nih atau kuning gitu ya. Kemudian selektor, SLC. Nah, selektor ini orang yang milih-milih ya, milih-milih. Dia kalau kerja bagus nggak ya? Kalau bagus saya tarik nih ya. Ini kayaknya kerjanya kurang rapi nih. Mendingan nanti aja deh gitu ya. Nah, ini cocok nih kalau misalnya mau berkarir sebagai manajer personalia atau manajer klub olahraga, misalnya Bapak Ibu di kampung gitu ya, punya klub bola ya. Ini siapa nih yang anak-anak di tempat saya yang cocok main bola gitu ya. Nah, itu butuh bakat selektor ya, SLC. Nah, kalau mau bisnis cocok nih jadi IO gitu ya. Tadi bisnis catering atau jadi penyalur asisten rumah tangga gitu ya. Nah, itu juga bagus ya. Nah. Kemudian servicing. Nah, kita masuk ke kelompok berikutnya. Servicing ini pelayanan ya. Di sini cuma ada dua nih, caretaker atau server ya. Kita lihat. Caretaker atau CHR ini pengasuh ya. Orang yang memberi merawat atau memberi perhatian kepada orang-orang yang mungkin punya masalah fisik, punya masalah mental, medis, atau orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Nah, ini cocok nih kalau berkarir sebagai pengasuh, perawat gitu ya, guru TK, guru PAUD ya, atau jadi relawan. Sekarang nih lagi dibutuhkan nih banyak relawan nih ya, karena COVID lagi meledak. Nah, bisnis yang sesuai ya bisa buka daycare atau bisa buka usaha jadi terapis gitu ya. Ya, terapis ini bisa terapis fisik nih, tukang pijit gitu ya. Itu juga terapis tuh ya. Atau jadi konselor ya. Konselor itu orang yang memberikan layanan jasa konsultasi. Mungkin ada orang lagi stres gitu ya, biar dia nggak jadi gila, gimana caranya kita kasih konsultasi gitu ya. Kemudian berikutnya server, SER. Nah, SER ini melayani pelayan gitu ya. Nah, ini cocok nih kalau misalnya mau berkarir sebagai customer service
jadi pramugari, pramusaji gitu ya. Nah, kalau mau bisnis, bisa nih kita bisnis jasa kebersihan gitu ya. Jasa antar jemput atau penerima tamu gitu ya, kalau ada event-event atau ada hajatan-hajatan gitu ya. Nah, karena dibutuhkan orang-orang yang SER ya. Termasuk kalau misalnya kita jadi driver Grab atau driver Gojek gitu ya, itu dibutuhkan SER, pelayanan gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang seru nih ya, generating ideas. Ini mungkin Bapak Ibu lebih banyak di sini nih ya, sebagai pencipta lagu atau misalnya sebagai penyanyi atau sebagai pegiat seni gitu ya, cocok nih ya di generating ideas. Makanya pastikan merah dan kuningnya mungkin akan lebih banyak di sini nih ya. Nah, generating ideas cukup banyak nih. Yang pertama coba kita lihat desainer. Nah, ini kodenya DES. Ya, desainer itu maksudnya membuat gambar, membuat rancangan gitu ya. Nah, ini kalau mau berkarir cocok nih jadi arsitek, jadi fashion designer, atau jadi desainer grafis ya, atau misalnya desainer produk gitu ya. Nah, ini dibutuhkan orang-orang yang bakat DS-nya kuat nih ya. Jadi kalau mau bisnis bisa bikin jasa desain, jasa lukis atau karikatur gitu ya, jasa mural ya. Mungkin selain bikin lagu, saya juga bisa gambar nih. Nah, cocok nih jadi desainer gitu ya. Kemudian creator, pencipta ya. Nah, orang-orang creator ini menggunakan imajinasi untuk menemukan suatu rancangan produk atau layanan baru gitu ya. Nah, dulu orang kalau bikin bakso gitu ya, pasti baksonya direbus gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang bikin bakso bakar. Ini kan sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru, yang dulu belum pernah ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin seperti itu juga bisa ya. Jadi content creator ini juga pekerjaan yang menjanjikan nih sekarang, content creator ya. Tinggal di-upload di YouTube, dimonetasi, dapat duit banyak deh gitu ya. Kalau subscriber dan followernya banyak. Jadi product designer ini juga butuh orang-orang yang bakat kreatifnya kuat. Kemudian advertiser itu orang yang bikin iklan. Nah, bikin konsep iklan itu kan ternyata nggak mudah gitu ya. Karena gimana caranya orang tertarik atau mau melihat iklan kita gitu ya. Biasanya kalau kita nonton TV ada iklan, kita ganti saluran, kita ganti channel gitu ya. Nah, kalau di YouTube iklan bisa di skip gitu ya, paling cuma 5 detik, habis itu kita bisa skip gitu ya. Nah, kadang-kadang ada iklan yang bagus banget, sampai-sampai kita nggak skip, gitu. Kita tonton sampai habis. Nah, itu gimana caranya tuh? Itu butuh orang-orang yang creator. Nah, ini kalau mau bisnis cocok nih, jadi juru masak, jadi perancang produk kerajinan gitu ya, jadi content creator. Nah, ini cocok. Lalu ada synthesizer. Nah, synthesizer ini mengkombinasikan berbagai elemen, ide, informasi menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bikin lagu gitu ya, menggabungkan lagu yang musik yang kontemporer dengan musik yang etnis, wah ini kan keren banget gitu ya. Atau musik klasik dengan musik hip hop gitu. Nah, itu synthesizer tuh ya. Mengkombinasikan berbagai hal sehingga menjadi sesuatu yang keren banget, yang bagus banget. Nah, ini cocok nih mungkin kalau mau berkarir jadi musik produser gitu ya, atau sound engineering, atau penulis naskah film. Nah, ini dibutuhkan orang-orang yang synthesizer. Termasuk pencipta lagu, mungkin masuk di sini ya, synthesizer gitu ya. Kita masuk bikin lirik lagu gitu ya, atau musiknya gitu ya, mengkombinasikan berbagai elemen musik gitu ya. Atau misalnya menggunakan berbagai bahasa ya dalam lirik lagunya. Nah, itu juga bagus ya. Nah, ini bisnis yang sesuai nih, jasa musik, juru masak, ya chef. Chef ini juga butuh synthesizer nih. Bagaimana memadukan berbagai bahan makanan gitu ya menjadi satu masakan yang enak gitu ya. Kemudian perancang busana, fotografer ini juga termasuk orang-orang yang membutuhkan synthesizer. Nah, Bapak Ibu apakah synthesizernya merah dan kuning? Sebagai pencipta lagu harusnya sih iya gitu ya. Kemudian marketer. Nah, kalau tadi ada seller, ini ada marketer. Bedanya apa nih? Kalau seller itu kan jualan, gimana caranya orang mau beli gitu ya. Tapi kalau marketer, nah ini bukan jualan. Dia adalah yang merancang bagaimana caranya supaya orang tahu nih ya produk kita ya. Kalau dia udah tahu produk kita, dia tertarik dengan produk kita, walaupun belum tentu beli, tapi paling nggak dia tertarik, ya, tertarik dengan iklan kita.
Nah, syukur-syukur dia mau beli. Nah, pada akhirnya gimana caranya dia mau membeli gitu ya, dia mau membeli. Ya, nanti belinya lewat sales bisa atau lewat toko gitu ya. Nah, itu kerjaan orang marketing ya, bikin iklannya, bikin promonya, bikin brosurnya ya, bikin demonya ya. Kemudian milih orang-orang yang nanti jadi salesnya gitu ya. Makanya kalau kalau produk-produk seperti rokok itu salesnya mesti perempuan tuh ya, SPG-nya gitu ya. Nah, ini kalau mau berkarir cocok nih jadi marketing manager ya. Peragawan atau peragawati ini juga marketer nih ya, model iklan ya. Kemudian kalau mau bisnis cocok nih jadi biro iklan atau endorser. Ini sekarang anak-anak zaman sekarang nih kerjanya jadi endorser gitu ya. Ya, ada produk bagus dia endorse gitu ya. Asal followernya banyak ya, kemungkinan produknya sih laku berat, ya laku keras ya. Kemudian strategis ya, STR. Strategis ini orang-orang yang bisa memilih atau merencanakan jalan terbaik menuju tujuan. Jadi kalau jalan A nggak bisa, dia bisa lewat jalan B. Kalau nggak, dia bisa lewat jalan C ya. Nah, mereka ini punya intuisi, semacam insting lah, insting. Wah, ini kayaknya jalan yang di sini nggak bisa nih ya. Mendingan kita lewat jalan lain aja. Ini kalau lewat jalan ini kayaknya bakalan macet gitu ya. Mendingan kita muter cari jalan lain. Nah, gitu. Nah, itu strategis tuh, orang-orang strategis. Ini cocok nih jadi manajer, direktur, atau perencana tata kota gitu ya. Kalau mau bisnis, bagus juga nih kalau misalnya mau jadi konsultan bisnis, konsultan pendidikan, ya, atau konsultan tumbuh kembang anak. Nah, ini bagus. Ya. Kemudian visionari, ya, VIS. Nah, orang visionari itu orang bisa melihat jauh ke depan, bisa memperkirakan nanti ke depannya itu gimana gitu ya. Ini cocok nih kalau mau jadi politikus atau pimpinan organisasi gitu ya. Dia tahu organisasi nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Trennya akan seperti apa. Harus dibawa ke arah mana gitu ya. Kalau mau bisnis cocok nih jadi konsultan bisnis atau perancang busana. Karena perancang busana tuh dia harus memastikan kalau saya bikin baju model ini kira-kira 5 tahun 10 tahun lagi baju saya masih dipakai gitu. Dipakai atau enggak gitu ya modelnya. Kemudian perancang produk juga gitu. Kalau saya bikin produk modelnya begini, kira-kira produk saya tahun depan masih dipakai orang gitu atau enggak gitu ya. Nah, kemudian content creator ini juga butuh orang-orang yang visionary. Kalau saya bikin konten seperti ini, kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi masih ada orang mau melihat nggak ya gitu ya. Termasuk mungkin bikin lagu gitu ya. Kalau saya bikin lagu kayak gini, kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi masih ada nggak ya orang mau dengar lagu saya gitu ya. Nah, sebenarnya banyak lagu-lagu yang klasik gitu, lagu-lagu zaman dulu tuh yang masih enak didengar tuh banyak gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa membaca situasi ke depan ya. Mungkin pencipta lagu juga butuh bakat ini ya, visionary gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke technical ya. Technical ini kerjaan-kerjaan yang banyak di luar ruangan, nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak ketemu orang, tapi kerjaannya lebih banyak di luar ruangan. Nah, kalau Bapak Ibu banyak merah dan kuningnya di technical, nah nanti kita lihat ya cocoknya jadi apa. Ini ada operator ya, OPR. Nah, ini membuat sesuatu mesin peralatan itu bisa berjalan dengan baik ya. Kalau mau berkarir cocok nih jadi operator mesin ya, jadi masinis, jadi pilot gitu ya. Karena masinis dan pilot ini kan pada dasarnya gimana menjalankan mesin supaya pesawat bisa terbang gitu ya, kereta bisa jalan gitu ya. Nah, kalau mau bisnis cocok nih misalnya jasa perawatan alat-alat elektronik ya. Jadi pengemudi gitu ya. Kadang-kadang orang beli peralatan tapi nggak bisa ngerawat gitu ya. Nah, kita bisa menawarkan jasa perawatannya. Termasuk kalau misalnya orang beli mobil kendaraan gitu ya. Mungkin dia malas ngerawatnya, malas bawa ke bengkel. Nah, kita bisa tawarkan ya 2 bulan sekali atau sebulan sekali kita datang merawat gitu ya. Jadi driver. Nah, seperti tadi Gojek Gokar atau Grab gitu ya. Nah, ini cocok nih ya jadi driver karena untuk menjalankan mobil itu kan juga butuh keahlian gitu ya. Keahlian teknis. Kemudian distributor ya, DIS. Nah, ini mengirimkan sesuatu nih, jadi kurir. Nah, ini ya bisnis yang cocok nih jadi kurir. Sekarang nih banyak nih karena di masa pandemi gini kan orang malas keluar gitu ya. Ngeri, udah belanjanya online aja deh. Jadi banyak tuh kurir-kurir yang mengambil kesempatan ya, nganterin barang gitu ya.
Ya lumayan juga tuh duitnya ya. Kemudian karir ya. Kalau mau berkarir cocoknya jadi manajer logistik ya atau jadi kurir gitu ya. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan logistik lagi ini nih. Ya kalau perusahaan-perusahaan lain kan mungkin lagi ngurangin karyawan, tapi kalau perusahaan logistik kayak banyak butuh ini, butuh SDM gitu ya. Karena semakin banyak orang yang belanja online. Kemudian safekeeper ya, SAF. Nah, safekeeper ini orang yang menjaga keselamatan dan keamanan dari risiko bahaya atau kecelakaan. Ini kalau di perusahaan-perusahaan migas gitu ya, tambang, biasanya ada tuh HSE atau HSO, Health and Safety Officer gitu ya. Ada manajer konstruksi ya. Nah, karena dia tahu, wah saya kalau bikin jembatan ini kekuatannya harusnya seberapa gitu ya. Jangan sampai ntar orang kalau lewat jembatan saya rubuh gitu, jembatannya ambrol gitu ya. Kemudian kalau mau bisnis, nah ini cocoknya jadi konsultan keamanan gitu ya. Atau jasa inspeksi keselamatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin perumahan gitu ya. Nah ini kita lihat-lihat nih. Daerah ini kira-kira rawan atau tidak gitu ya. Gimana cara, kalau rawan gimana caranya orang yang tinggal di daerah sini selamat gitu ya, nggak terhindar dari berbagai macam bahaya gitu ya. Termasuk inspeksi keselamatan. Kalau misalnya kita punya mesin besar banget gitu ya, supaya mesin ini tidak menimbulkan kecelakaan gitu ya. Nah, itu kita butuh orang-orang yang bisa menginspeksi mesin tersebut. Kemudian QCA ya, Quality Control Assurance. Ini memeriksa dengan seksama agar mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan. Ya. Ini kalau di pabrik-pabrik ya, cocok nih jadi plant manager ya, atau kalau di bagian keuangan jadi auditor. Gimana caranya supaya produknya ini sesuai standar. Ya, kalau jadi auditor gimana caranya supaya laporan keuangan ini nggak ada kebocoran atau nggak ada transaksi-transaksi yang gaib gitu ya, yang tidak jelas gitu ya. Nah, kalau mau bisnis cocok nih, misalnya jasa catering atau bikin rumah makan ya, atau jasa jahit gitu ya. Nah, rumah makan itu juga harus di QC tuh ya, jangan sampai makanannya tidak enak atau misalnya kadaluarsa gitu ya. Kemudian berikutnya produser atau PRO ya. Nah, ini produser ini kerjaannya memasang, memproduksi, membangun mesin atau bangunan gitu ya. Jadi bukan cuma musik produser aja. Kalau musik produser kan dia memproduksi musik gitu ya. Tapi kalau ini produksi yang barang gitu ya. Nah, cocok nih jadi perancang mesin, perancang bangunan ya, manajer produksi. Kalau mau bisnis cocok bikin konveksi, bikin kerajinan tangan, jadi pengrajin. Nah, itu cocok sekali gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke elementary ya. Elementary ini ya ada administrator, ada jurnalis, ada interpreter ya. Nah, kita lihat nih, administrator. Nah, ini termasuk kerjaannya ngetik ya, memasukkan data, menyimpan, merapikan data, mengambil dokumen, mengarsipkan dokumen ya. Ini kerjaan-kerjaan yang nggak perlu ketemu banyak orang, nggak perlu banyak mikir, kerjaannya di dalam ruangan ya. Nah, misalnya jadi sekretaris, jadi pustakawan, jadi admin di kantor-kantor gitu ya. Cocok deh. Kemudian bisnis yang sesuai itu misalnya kalau kita mau bikin rumah baca gitu ya, atau mengolah sampah di lingkungan gitu ya, bikin bank sampah, atau jasa pengetikan skripsi. Dulu banyak banget tuh kalau di sekitar kampus-kampus tuh banyak tuh jasa pengetikan skripsi, atau mau bikin toko buku itu juga bagus ya. Ya, kalau misalnya ADM-nya merah ya ini cocok nih. Atau rental komik, dulu kalau di dekat kampus-kampus tuh juga banyak tuh nyewain komik gitu ya. Nah, ini orang yang bikin tuh kayaknya administratornya bagus-bagus tuh ya. Kemudian jurnalis ya, jurnalis ini penulis ya. Ya cocok nih jadi penulis, jadi reporter, wartawan. Kalau mau bisnis bisa jadi penulis lepas atau wartawan lepas gitu ya. Jadi nggak terikat dengan surat kabar manapun. Ya. Ini kalau dia punya berita bagus dia kirim ya. Ya jadi kontributor lah, semacam kontributor. Kemudian interpreter ini penterjemah ya. Ada yang tersumpah ya, ada yang penterjemah yang sifatnya tuh bebas lepas gitu ya. Nah, kalau mau bikin bisnis cocok nih jasa terjemahan atau jasa pembuat subtitle film. Kalau kita nonton film-film luar negeri, itu kan suka ada
bahasa Indonesia tuh di bawahnya tuh subtitlenya. Nah, itu kerjanya dicari juga tuh. Karena yang kalau subtitle itu tidak bisa pakai mesin. Kalau sekarang kan sudah ada Google Translate. Jadi kalau mau nerjemahin bahasa asing tuh pakai Google Translate udah gampang tuh sekarang gitu ya. Nah, tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Google Translate atau alat penerjemah lainnya gitu. Jadi harus menggunakan keterampilan manusia. Seperti bikin jasa subtitle itu tidak bisa digunakan, belum bisa lah ya dilakukan oleh mesin kecerdasan. Ya. Kemudian kita masuk ke reasoning. Reasoning ini yang kaitannya nggak perlu banyak ketemu orang, tapi perlu banyak mikirnya otak bagian kiri itu yang analitis ya. Nah ini cocoknya jadi apa saja. Kemudian kita lihat ya, explorer. Ini cocok nih kalau mau jadi ilmuwan, jadi apoteker, arkeolog, atau ahli sejarah. Nah, ini harus punya explorernya merah gitu ya. Kemudian bisnis yang sesuai ini kalau mau jadi peneliti lepas ya, atau penulis jurnal ilmiah, atau penulis buku non-fiksi. Nah, ini cocok nih ya. Kalau novel itu kan kebanyakan fiksi gitu ya, tapi non-fiksi ini yang misalnya buku-buku novel-novel sejarah atau apa gitu ya. Ya, yang non-fiksi ya. Kemudian evaluator. Evaluator ini menimbang, mempelajari dalam rangka memutuskan sesuatu itu bagus atau tidak gitu ya. Cocok nih kalau mau jadi auditor, jadi supervisor, atau kalau di kepolisian mau jadi penyidik. Nah, ini butuh orang-orang yang evaluatornya merah. Kalau mau bisnis, cocok nih jadi konsultan atau jadi asesor gitu ya. Cocok sekali. Lalu restorer. Restorer itu bagaimana mengembalikan sesuatu ke kondisi seperti semula. Ya, cocok nih. Misalnya kalau mau jadi mekanik ya, tukang servis. Nah, atau dokter, nah itu juga butuh bakat restorer. Nah, kalau mau bisnis kita bisa buka jasa reparasi gitu ya, bengkel ya. Atau tadi terapis ya. Misalnya ada orang ya salah urat atau apa gitu ya, butuh dipijit. Nah, kita bisa buka jasa terapi. Nah, terakhir thinking. Thinking ini ada dua, ada treasury dan ada analis ya. Kita lihat. Treasury ini ya pokoknya yang berbau-bau dengan keuangan lah ya. Jadi akuntan, jadi aktuaria, ya, jadi manajer keuangan. Ya kalau mau bisnis cocok nih kalau misalnya kita memberikan bisnis jasa keuangan ya, jasa simpan pinjam ya, atau jadi konsultan keuangan gitu ya. Nah ini cocok sekali. Kemudian terakhir analis ya. Analis ini hitung-hitungan, mengolah data statistik ya. Nah, ini kalau mau berkarir cocok nih jadi analis ekonomi, jadi konsultan IT, jadi akuntan, jadi manajer keuangan. Kalau mau jadi peneliti juga bagus gitu ya. Kalau mau bisnis bisa nih jadi pengembang software ya, bikin aplikasi atau bikin program komputer. Nah, ini juga banyak dicari orang nih. Atau jual beli saham ya. Trading lah istilahnya, trading. Nah, ini juga butuh orang-orang yang bakat analisnya kuat ya. Nah, itu apa? Bagaimana cara membaca hasil talent mapping kita disertai dengan penjelasannya. Nah, ini sebenarnya di sini sudah ada nih, ya. Kalau Bapak Ibu melakukan talent mapping, nah ini contohnya nih seperti saya nih. Ya. Ini yang saya lakukan yang pekan lalu ya sebagai contoh. Kita lihat nih, ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat banyak merah dan kuningnya di mana nih? Ya. Di T ada satu ya, di N ada satu, di H ada satu yang kuning, di S ada satu, GI ada dua lumayan lah, tapi abu-abunya juga banyak ya. Nah, saya ini banyak merah dan kuning nih di E. Di E ini ada merahnya dua nih ya. Nah, merahnya dua, artinya orang seperti saya ini ya, ini cocok nih jadi jurnalis, penulis gitu ya, atau ngerjain administrasi ya. Cocok nih ngerjain administrasi atau jadi jurnalis ya. Nah, tapi kalau mau di teknik ini juga bagus nih ya. Saya bisa jadi produser atau jadi safekeeper ya. Asalkan jangan suruh nganter-nganterin barang gitu ya. Asalkan jangan disuruh megang mesin. Pasti nggak bisa gitu ya. Nah, jadi yang dilihat yang merah dan kuningnya nih, ya merah dan kuningnya banyaknya di mana? Ya, banyaknya di mana? Di GI saya cocok nih buat desain-desain cocok, kalau bikin suruh jadi marketing juga
cocok gitu ya, bikin iklan, bikin brosur. Nah, itu bagus tuh. Ya, seneng ya. Tapi kalau merangkai-rangkai kayaknya enggak gitu ya. Nah, tapi kalau di sini nih ada 2 yang merah nih bagus banget ya. Nah, Bapak Ibu pastikan merah dan kuningnya banyaknya di mana gitu ya. Merah dan kuningnya banyaknya di mana. Ya. Kalau saya banyaknya di E nih, berarti saya nih orang yang cocoknya tuh kerja nggak perlu banyak ketemu orang, nggak perlu banyak mikir, tapi kerjaannya di dalam ruangan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di halaman berikutnya nih isinya hanya penjelasan-penjelasan saja yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Kalau mau dibaca silakan dibaca, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini ada 15 halaman lah ya, tapi yang kita gunakan ini hanya yang halaman pertama. Kemudian di bawahnya ini, nah ini ya, ini ada 5 kekuatan, potensi kekuatan. Nah ya, nah yang di bawah ini ada 5 potensi kekuatan, ada 5 potensi kelemahan ya. Nah ini yang saya bilang nih, kekuatan ini yang harus kita asah, yang harus kita tingkatkan. Adapun kalau kelemahan ini biarin aja, nanti ada orang lain yang akan mengisi ya. Biar orang lain yang mengisi kekurangan kita. Tapi kekuatan kita inilah yang harus kita asah terus, yang harus kita tingkatkan, ya, supaya kita bisa menutupi kelemahan orang lain, gitu ya. Nanti orang lain pun juga begitu, dia akan menutupi kelemahan kita, ya, tapi kita juga bisa menutupi kelemahan dia, kelemahan orang lain. Ya. Nah itu prinsipnya talent mapping, fokus pada kekuatan, siasati kelemahan, gitu ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Coba saya lihat di chat. Ini sudah ada yang raise hand, Pak Wawan dan Pak Ahmad Yani. Mungkin mau bertanya, monggo Pak silakan. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Bisa lewat fitur chat gitu ya, atau raise hand juga boleh ya. Atau ada yang belum mengisi talent mapping. Nah, Bapak Ibu yang misalnya belum ya, silakan melakukan talent mapping lewat temubakat.com. Nah, ini saya kasih ininya. Ya. Nah, ini ya, temubakat.com. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan browser bisa langsung mengisi di sini ya. Temubakat.com. Ya, di handphone juga bisa, langsung pakai smartphone-nya juga bisa gitu ya. Langsung pakai smartphone-nya juga bisa. Nah, nanti kalau sudah masuk seperti ini, tinggal klik ini, ayo cari tahu ya. Ayo cari tahu. Kalau cari tempe nggak ada di sini, adanya cari tahu. Ya, ini diklik saja gitu ya. Nanti kita diminta untuk mengisi identitas diri ya. Nanti isi saja nama lengkapnya gitu ya. Nah, misalnya saya. Nah, kemudian alamat emailnya gitu ya. Jenis kelamin, tanggal lahir ya. Tanggal lahirnya tanggal berapa? Misalnya saya lahir 11 Agustus 1981 ya. Nah, ini bisa juga nih buat anak putra-putri Bapak Ibu sekalian di rumah, kalau misalnya ada yang bingung cari jurusan apa ya nanti kalau kuliah gitu ya. Atau kalau masuk SMA nanti cocoknya saya masuk IPA atau IPS gitu ya. Nah, ini temu bakat ini bagus juga, bisa juga digunakan ya. Pekerjaan tinggal disesuaikan, misalnya saya ini adalah guru gitu ya. Nah, nama kampusnya misalnya UEFA Digital Campus. Yang merekomendasikan nanti bisa dipilih misalnya teman ya, teman aja ya. Dan klik next. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah Bapak Ibu nanti diminta untuk memilih yang paling cocok, yang gue banget ya, pilih 5 sampai 7 yang gue banget, yang kira-kira itu cocok banget sesuai dengan jati diri Bapak Ibu. Pilih aja misalnya ya.
Nah, cuma jangan asal milih, harus dibaca benar-benar nih ya. Harus dibaca benar-benar. Ini cuma ada 30 ya. Kita diminta memilih 5 sampai 7. Ya, kita diminta memilih 5 sampai 7. Nah, pilih aja. Ini sebagai contoh saya milihnya asal aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau Bapak Ibu jangan ngasal ya. Pilih yang sesuai dengan jati diri Bapak Ibu sekalian ya. Pilih 5 sampai 7 ya. Yang kira-kira cocok dengan diri kita ya, yang gue banget. Kalau sudah klik next. Nah, berikutnya kita diminta untuk memilih yang paling nggak cocok, yang bukan gue banget ya. 5 sampai 7 yang nggak cocok dengan kita gitu ya. Yang sudah kita pilih tadi itu nggak akan muncul lagi nih di sini ya. Yang tadi sudah kita pilih nggak akan muncul lagi ya. Kita cuma milih yang sisanya aja nih ya, 5 sampai 7. 5 sampai 7 ya. Oke, kemudian kita klik next ya. Kemudian milih yang cocok ya, ini yang lumayan lah, yang kira-kira lumayan buat kita gitu ya, 5 sampai 7 sama nih. Yang sudah kita pilih tadi ini nggak akan muncul lagi ya. Ini saya milihnya asal aja karena sebagai contoh. Tapi kalau Bapak Ibu nanti kalau milih jangan milihnya asal-asalan ya, pilih yang sesuai dengan dirinya masing-masing ya. Pilih yang lumayan ya. Kalau sudah klik tombol next. Kemudian milih yang nggak cocok, yang kira-kira ya kayaknya enggak deh. Yang kayaknya enggak gitu ya. Pilih aja 5 sampai 7. 3 4 5. Oke ya. 5 sampai 7. Kalau sudah klik tombol finish. Nah, kalau sudah klik tombol finish. Nanti kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar ya. Langsung hasilnya keluar ya. Nah, ini hasilnya keluar nih ya. Hasilnya keluar. Nah, ini hasil yang tadi yang sudah saya paparkan bagaimana cara membacanya. Kalau mau di-download, nah ini bisa di-download nih, download versi PDF. Ya, nanti dia akan terdownload ya. Nah, ini dia terdownload. Oke. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Hasil yang sudah kita download ya. Gampang ya. Ya 30 menit selesai lah. Ya, 30 menit selesai. Nggak perlu lama-lama. Asalkan kita milihnya dengan benar ya. Asalkan kita milihnya dengan benar. Sebenarnya di sini juga sudah ada hasilnya ya, apa? Analisisnya ya. Kayak misalnya nih, networking saya 40%, artinya nih saya memang cocoknya itu ketemu banyak orang tapi dalam rangka kerjasama gitu ya. Berdasarkan hasil ini saya nih networking saya ini bagus nih ya. Servicing saya headman technical nih cuma 20% ya. Artinya kalau misalnya saya mau masuk ke bidang-bidang yang headman atau servicing atau yang technical ini juga bagus, tapi jauh lebih bagus kalau saya masuk ke bidang-bidang yang aktivitasnya networking gitu ya, kerjasama dengan orang lain ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah tes cuma lupa, wah dulu saya pernah tes tapi lupa ya hasilnya di mana gitu ya. Nah, jangan khawatir, langsung saja ketemu bakat. Nanti di paling bawah ini ada kolom sudah pernah tes ya, tinggal masukkan alamat email kita gitu ya, masukkan alamat email sama tanggal lahir ya. Tadi misalnya tanggal lahir ya 11/08/1981 ya. Nah, lihat hasilnya, nanti tinggal tunggu sebentar. Nah, ya keluar hasilnya ya, keluar hasilnya gitu ya. Jangan lupa ya, temubakat.com ya, temubakat.com. Nanti silakan dipraktekkan masing-masing ya di rumah gitu ya. Nah, nanti boleh download PDF-nya dikirim ke saya gitu ya. Atau sambil dilihat-lihat, dipelajari gitu ya. Monggo silakan, mungkin bisa sambil mengisi daftar hadir ya. Ini daftar hadirnya terbatas karena hanya bisa diakses sampai nanti jam 00. Ya, jam 00.
Kalau nggak salah begitu ya Mas Habibi ya. Jadi jangan sampai terlambat mengisinya ya. Mungkin bisa di-share lagi daftar hadirnya, linknya di fitur chat. Monggo silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan. Silakan. Moga-moga cukup jelas ya. Tadi memang agak cepat, memang materinya banyak sekali gitu ya. Sekalian saya share saja mungkin ininya ya, materinya. Monggo silakan Bapak Ibu. Silakan. Atau dari Mas Habibi mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Wah, ini lumayan juga ada yang dari Semarang juga, luar biasa. Ngomong. Ya boleh Pak Duta Bogor ya? Duta Bogor. Ya Pak, dari Duta Bogor Pak. Mangga, silakan. Ini Pak, selamat malam. Halo, punten Pak, ini putus-putus. Jangan dekat-dekat. Ingin Punten nggak ada suaranya ini Pak. Sama suaranya sih. Halo, monitor. Duta Bogor. Ya. Monitor. Ya, Duta Bogor. Mangga Pak, mangga silakan. Ya. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mas Hilang lagi nih Pak suaranya. Hah? Ini jauh. Halo Pak, monitor Pak. Ya. Jelas. Ya, oke. Ya, oke. Jelas Pak. Kedengaran Pak. Ya, jelas. Terima kasih Pak. Ya, oke. Saya ingin menanyakan Pak, sekarang ini sudah Zoom 3 kali. Alhamdulillah kita ketemu lagi, jumpa. Putus lagi. Cek. Halo Pak. Cek. Tes. Punten Pak, putus lagi. Ya, Pak. Suaranya hilang lagi. Halo Pak. Ya Pak. Ya. Monitor. Halo. Kedengaran Pak.
Ya, halo Pak. Suara Bapak Ya. sini jelas. Masuk. Masuk tapi putus-putus nih Pak. Oke. Punten nih nggak kedengeran. Aduh. Mungkin koneksi saya kurang bagus atau gimana? Betul Pak. Coba Pak. Yang bisa dulu Pak. Punten nih belum kedengaran. Tadi Bu Titi ya mungkin. Oh nggak, silakan Bu Titi coba. Cek Bu Titi suaranya. Pak, ini mungkin dari host semua kita ditutup Pak, jadi nggak bisa dengar, nggak bisa bicara Pak. Iya betul. Jadi yang ingin bicara silakan nanti raise hand, nanti akan dibuka. Coba teman-teman dari Duta Bogor coba yang mau bicara dites lagi deh, bisa lagi nggak? Tadi Bu Titi kedengeran atau tidak? Nggak kedengeran juga. Nggak kedengeran juga ya. Khawatir di tempat saya aja nih yang nggak terdengar. Iya. Putus-putus tadi yang Duta Bogor mau nggak? Iya, silakan. putus-putus. Coba Duta Bogor dites lagi. Duta Bogor udah dibuka belum ya itunya speakernya ya? Sudah. Enggak, dari sananya udah ya? Apa? Masuk tapi putus-putus. Putus-putus ya. Putus-putus. Atau kita coba switch ke yang lain, Pak Muklis ya di sini, Pak Muklis Abdullahi mungkin ingin bertanya ya. Pak Muklis monitor. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Ya, Muhlis dari Makassar, Pak. Oh ya, silakan Pak Muklis. Ini maaf nih. Apa namanya? Penjelasannya Pak Doni tadi ini kaitannya kami sebagai seniman nanti aplikasinya begitu. Maksudnya ini nanti ada
Kami menulis formnya nanti Pak ya, akan kami kirimkan ke Pak Doni, begitu maksudnya. Jadi maksud saya nanti Pak Muklis kalau belum melakukan tes bisa melakukan tes bakat seperti yang pekan lalu ya, lewat temubakat.com. Itu gratis Pak, gratis. Nah nanti apa nih kaitannya? Kadang-kadang kita mau bisnis ini bingung Pak. Betul. Saya cocoknya bisnis apa gitu ya. Nah, pekan lalu sudah disampaikan bahwa bisnis yang bagus itu yang memang yang sesuai dengan bakat kita, karena karena sesuai bakat kita, jadinya kita mudah menjalaninya, enjoy menjalaninya, enak gitu ya, santai, nggak bikin stres. Kemudian hasilnya bagus sekali dan itu bisa menghasilkan. Nah, cuma masalahnya nggak semua orang tahu nih bakat kita nih apa sih sebenarnya gitu ya. Saya punya bakat, tapi bakatnya apa gitu. Nah, karena kita nggak tahu bakat kita bisa tes tuh lewat tadi temubakat.com gitu ya. Nah, nanti dari hasil tes itu kita bisa lihat, oh saya ternyata bagusnya nih kalau mau bikin IO nih, kalau bisnis bikin IO, karena saya seneng ngatur-ngatur nih, milih-milih orang gitu ya. Ini cocoknya jadi pengisi acara, ini cocoknya jadi penerima tamu, dia cocoknya. Monsiu Pak Doni, Monsiu Pak. Ya. Seandainya bakat itu sudah ketahuan, Pak, ada fashion. Saya punya passion, Pak Ma. Katakanlah saya kuliner gitu loh. Ya. Itu apa mesti saya tes lagi? Oh, nggak usah Pak. Kalau misalnya memang udah yakin saya memang cocoknya di kuliner gitu ya. Nggak usah tes lagi. Ini kalau misalnya belum tahu nih saya nih bakatnya apa gitu ya, masih galau gitu kalau istilah anak muda sekarang, galau nih saya bakatnya apa ya. Kalau mau bisnis cocoknya bisnis apa gitu ya. Nah, bagusnya ikut tes ya. Tes bakat lewat talent mapping. Tapi kalau misalnya Bapak udah pasti saya cocoknya di jalan ini, ya udah. Nggak usah ikut tes lagi gitu ya. Matur suwun, Pak. Sip. Sukses ya Pak Muklis ya. Sukses Pak, sami-sami Pak. Monggo silakan. Pak siapa nih? Pak Ahmad Yani ya. Nah, saya buka ya Pak Ahmad Yani, monggo silakan. Ingin bertanya? Di unmute ada Pak, unmute. Sip. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kota Cirebon ini, Pak. Wih, mantap Cirebon ya. Amin. Sebagian di luar itu banyak antusias. Mereka ingin mengikuti dengan program ini, dengan YPPHN untuk bergabung. Yang luar biasa. Kita ini ingin mempertanyakan karena kita kan untuk di bisnisnya kayak di sound system atau di home recording itu bagaimana Pak? Untuk apa mau mengikuti 640? Jadi bisnisnya ini ya sudah punya studio rekaman ya Pak ya? Justru itu karena kami ini masih berjalan, kadang sebagian ada, sebagian masih berjalan. Artinya menyewa atau membuat sound system, membuat untuk panggung hajat hiburan. Nah itu. Oke. Nah bagus nih Pak bisnisnya luar biasa ya. Jadi sudah ada bisnis walaupun ada. Mohon petunjuk. Walaupun masih ada yang berjalan gitu ya. Nah kalau dari tadi hasil tes bakat gitu ya, pastikan memang Pak Ahmad Yani ini dan teman-teman gitu ya, punya tadi bakat di ini produser. Aransemen, aransemen musik, juga home recording. Nah itu juga bagus panggung. Tuh, aransemen, arranger, panggung gitu ya. Jadi all in one itu ya. All in one, jadi panggungnya ada, sound systemnya ada gitu ya. Bahkan untuk hajatnya gitu ya. Maksudnya itu. Pengisi acaranya ada. Nah itu event organizer. Ini bosnya siapa Pak? Bosnya ada. Kalau ini semuanya bos Pak. Semuanya bosnya. Masing-masing pengen punya kegiatan, masing-masing ingin punya jalannya.
Oke, bagus nih. Cocoknya memang kolaborasi. Mungkin ada yang punya sound system, ada yang punya panggung, bisa join gitu ya. Ada yang mungkin bisa ngisi acara, bisa juga jadi talentnya gitu ya. Ada juga mungkin yang jadi mungkin punya bisnis dekorasinya gitu ya. Nah itu juga bagus. Kalau saran saya sih banyak kolaborasi saja Pak. Tinggal nanti perlu dipastikan juga ada salesnya Pak, sales yang nawar-nawarin. Ada nggak gitu jasa panggung, jasa sound system gitu ya? Iya betul Pak. Nah, maksudnya harus ada yang keliling gitu ya. Sukses selalu ya Pak Ahmad Yani ya. Baik Pak, terima kasih. Salam dari kami Duta. Oh Mas ini pengen mengadakan usaha retail. Kayak macam sembako. Kayak ya ada juga yang mau mengadakan warung sembako gitu. Pengen usaha retail. Bagus juga, bagus. Pokoknya semua bisnis bagus ya, asalkan memang sesuai dengan pendanaan ya Pak. Pendanaan nanti dengan Pak Erman ya. Dengan Pak Erman. Tinggal pastikan bisnisnya berjalan dengan baik ya. Gitu Mohon maaf Pak ya. Ahmad Terima kasih. Salam dari Cirebon. Ya, sip. Keren. Oke, berikutnya ini ada Pak Wawan. Pak Wawan, monggo silakan. Pak Wawan MS ya. Pak Wawan MS. Assalamualaikum, Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyain, udah ditanyain sama Cirebon, perwakilan Cirebon. Iya. Jadi bingung mau tanya apa lagi, bingung Pak Doni. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ya, jadi saya ngikut. Sudah dengar tadi apa yang Pak Doni bicarakan. Oke, terima kasih Pak Doni. Sama-sama Pak Wawan, sehat dan sukses selalu ya. Ya, amin. Amin. Baik. Duta Bogor, gimana? Duta Bogor, monitor. Hadir, Duta Bogor. Nah, ini udah kedengeran. Cuma kedengerannya sebentar aja nih. Putus-putus terus. Sinyal. Ayo masuk. Ya, selamat. Putus lagi nih Pak. Mikrofon. Atau mungkin sambungan ini mic-nya kali ya. Cek. Mas Habibie, punten kalau Pak Tolik ada atau tidak ya? Hadir atau tidak? Enggak. Di sini. Mas Habibie, monitor. Mas Habibie. Mas Habibie tidak ada ya? Oke, ini ada pertanyaan dari fitur chat. Seandainya hasil tes sudah kami lakukan dan sesuai dengan keahlian bidang kami, apa langkah selanjutnya yang harus kami lakukan? Nah, ini bagus sekali nih. Ternyata sudah tes dan memang cocok nih dengan hasil tesnya, sesuai dengan bakatnya. Maka yang harus dilakukan adalah ditekuni terus gitu ya, dikembangkan terus, ditekuni terus diasah gitu ya, supaya bisnisnya semakin maju, semakin melesat, semakin berkembang gitu ya. Tadi kalau misalnya, wah saya pencipta lagu nih, menurut hasil tes bakat, saya cocok banget emang jadi pencipta lagu. Maka yang harus saya lakukan adalah menciptakan lebih banyak lagu, gitu ya, mempromosikan lebih banyak lagu, gitu ya.
Mungkin tidak semua lagu akan jadi hits, tapi paling tidak kalau ada satu yang hits, itu akan bagus sekali. Bayangkan kalau kita kan sering tuh nonton film-film box office tuh dari Hollywood ya. Katakanlah misalnya salah satu produsernya Warner Bros ya. Bayangkan Warner Bros itu 1 tahun bisa jadi dia bikin 10 film. 10 film dari 10 film yang dia bikin mungkin cuma satu yang meledak gitu, yang meledak di pasaran. Film lainnya mungkin nggak ada yang nonton atau mungkin rugi gitu ya. Padahal bikin satu film itu biayanya besar sekali gitu ya. Ini dia bikin 10 film dan mungkin hanya 1 atau 2 film saja yang meledak gitu ya. Nah itu nggak masalah, dengan meledaknya 1 film itu bisa menutupi kerugian film-film lainnya yang tidak laku. Nah seperti itu. Mungkin kita juga seperti itu, bikin lagu ya. Katakanlah 10 tahun kita 1 tahun kita bikin 10 lagu, 20 lagu, mungkin hanya 1-2 saja yang meledak, tapi yang meledak itu bisa jadi viral dan itu bisa menghasilkan banyak keuntungan. Yang pasti kalau Ibu sudah pasti bakatnya itu, kemudian bidangnya juga sudah pas, produksi aja sebanyak-banyaknya gitu ya, supaya nanti bisnisnya akan semakin berkembang. Nah, kira-kira begitu ya, Bapak Agustriana nih, Ibu atau Bapak nih, nah, kira-kira gitu ya. Nah, Bu Titi mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Ya, apa tugas hari ini tadi gimana Pak? Agak terlalu cepat tadi. Oh ya, kalau hari pertemuan ini tidak ada tugas, Bu. Nggak ada ya, oke. Nggak ada. Nah, berarti tapi kalau misalnya yang baru ya, ya. Yang pertemuan pertama nggak ikut, mungkin yang baru ikut sekarang itu tugasnya ya. Iya, jadi tes bakat gitu ya, tes talent mapping ya. Moga-moga sudah pas dengan hasil talent mapping dengan bidangnya. Ya, tolong dijelasin ke teman-teman itu masalah kehadiran, itu, absen, seperti pesannya dari Bapak Pembina. Oh ya, Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir yang sudah di-share lewat chat tadi ya, oleh Mas Habibi. Tadi mana ya? Mas Habibinya sudah ini ya, kelihatannya sudah live ya. Nah, ini daftar hadir yang sesi ini hanya bisa diisi sampai nanti jam 12 malam, sampai jam 12 malam. Jadi masih ada waktu untuk mengisi. Silakan yang belum mengisi. Nah, karena nanti daftar hadir ini akan saya serahkan ke Mas Habibi nanti untuk dilaporkan ke Pak Herman, gitu ya. Pak Herman. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi ya sebagai tanda kehadiran. Apa nanti, seperti yang kemarin Pak, udah dibikin daftarnya ya Pak? Bagaimana Bu? Seperti yang kemarin yang dibikin sama Pak Doni, mereka tinggal ngisi gitu. Ya, tinggal ngisi. Nah, tapi nanti kalau umpama ini Zoom-nya udah selesai, itu linknya kan nggak bisa dibuka ya Pak? Oh iya, nanti minta ke Mas Habibi. Sudah saya share ke Mas Habibi. Atau ada yang sudah mengisi? Apakah sudah ada yang berhasil? Oh, sudah ada 32. Cuman ini, Pak. Ya. Iya. Mungkin ada yang belum sempat ngisi, Pak. Jadi kayaknya ngisinya harus sekarang aja. Soalnya nanti kalau Zoom hilang, linknya hilang. Betul. Baiknya mengisi dari sekarang gitu ya. Atau mungkin bisa di Iya, dari sekarang dulu aja untuk teman-teman semua. Nah, silakan. Ya, atau di copy. Di copy dulu, silakan. Masih ada waktu sampai jam 12. Semua seperti yang Duta Bogor itu kan ada beberapa teman-teman tuh. Itu bisa harus, jadi satu orang bisa ngisi lebih dari satu. Siapa-siapa gitu. Satu-satu. Gitu ya. Jadi silakan mengisi daftar hadirnya. Nanti kita ketemu lagi pekan depan nanti dengan Pak Mas Rizal. Jadi saya hanya mengisi 2 sesi saja. 2 sesi ya. Pertama dan kedua. Kita sampai 8 sesi ya Pak? Betul, sampai 8 sesi. Teman-teman tolong ini pertemuan ini ada 8 sesi. Jadi
pesannya Pak Herman itu kalau bisa 88-nya kita hadir gitu. Makanya itu setiap minggu malam jangan lupa kita ikut Zoom pelatihan ini sebagai syarat kita untuk mengajukan itu modal kerja. Ya, dana bergulir ya dari Pak Herman ya. Ya. Pak, bisa mic-nya dibuka, Pak? Buat teman-teman kali ada yang mau bicara. Oke. Tapi kalau saya buka semua, jadi berisik tadi. Berisik ya? Siapa yang ingin menyampaikan ini, monggo silakan. Raise hand aja, raise hand di bawahnya tuh ada klik reaction tuh tombol raise hand. Bogor udah bisa belum, Bogor? Audionya udah bisa belum? Mungkin harus pakai itu kali ya, hands free mungkin. Atau kalau Bogor, kalau umpama itu chat aja ya, pertanyaannya ditulis aja. Belum bisa ya Bogor, Pak? Belum bisa. Tapi sudah dibuka. Dia bisa tapi sebentar aja, habis itu putus. Iya. Sinyalnya mungkin ya. Iya, mungkin sinyalnya mungkin. Atau ditulis aja di chat pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi tuh apa? Anggun, Bu Sirwinda, yang lain-lain ada yang bertanya? Monggo silakan. Ada lagi? Dari Bekasi belum hadir ya? Dari Bekasi nggak hadir ya? Oh, Bu Anggun ini raise hand. Oh ya, Bu Baik, Anggun. silakan. Bu Anggun, monggo silakan. Ya, halo. Ya, jelas Bu. Sudah jelas suaranya Pak? Ya, jelas sekali. Jelas. Selamat malam Pak Doni, Bu Titi, dan teman-teman semuanya. Ya, di sini saya Anggun Permatasari dari Bekasi. Ini saya mau mungkin dari Bu Titi atau dari Pak Doni lebih menekankan atau menjelaskan ke teman-teman untuk bahwa Zoom meeting ini harus atau wajib diikuti selama 8 sesi ke depan ya. Ya, berarti kita betul. sisanya ada 5 lagi ya, 5 sesi lagi ya. Masih ada 6. 6 lagi ya? Ada 6. Oh, ya. Iya. Jadi mungkin di sini banyak teman-teman kita yang karena ada batasan-batasan mungkin karena lagi pandemi juga kan ya. Iya, betul. Saat ini. Betul. Iya. Jadi mungkin tidak bisa ikut berkumpul atau lebih tepatnya tidak bisa mengikuti perwakilan-perwakilan daerah masing-masingnya. Seperti itu. Mungkin bisa disampaikan dari Pak Doni atau Bu Titi ke teman-teman yang lainnya yang tidak bisa ikut berkumpul itu juga bisa mengikuti Zoom meeting-nya misalkan dari rumah. Seperti itu, Pak. Karena mungkin masih banyak teman-teman yang kurang tahu atau kurang paham sepertinya. Oh ya, baik. Iya. Biar kita bisa sama-sama belajar di sini. Betul. Baik, paling kalau dari saya nanti pekan depan selain lewat Zoom juga nanti bisa teman-teman mungkin bisa menyaksikan lewat YouTube ya. Nanti ada live streaming di YouTube. Sebagai materi masuk Zoom. Ya. Jadi sebagian nanti ada di Zoom, sebagian yang mungkin tidak bisa masuk Zoom mungkin karena koneksi atau apa gitu ya. Iya betul. Dia bisa
lihat yang di YouTube gitu ya. Iya, Seperti itu. karena menurut saya sangat disayangkan apabila banyak teman-teman kita yang tidak mengerti mungkin cara-caranya Zoom meeting dan lain-lain atau tidak dapat mengikuti Zoom meeting ini, kan sangat disayangkan ya Pak ya. Ya, betul. Jadi biar Sangat kita bisa disayangkan sama-sama berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan supaya teman-teman juga bisa sama-sama belajar semuanya. Itu Betul, aja betul, sih. betul. Siap, Ya, siap. itu siap. aja dari saya Pak Doni. Bu Titi, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Anggun. Paling itu strateginya, nanti pekan depan sesi berikutnya juga ada live streaming di YouTube. Jadi kalau tidak bisa masuk Zoom, silakan buka YouTube saja, nanti channelnya Nueva Digital Campus. Ya, Nueva Digital Campus, nanti ada live streamingnya. Nah, teman-teman bisa join di situ ya, bisa join. Kalau nonton YouTube kayaknya lebih mudah gitu ya. Kalau masuk Zoom ini memang koneksinya harus benar-benar bagus gitu ya. Kalau tadi saya di awal-awal kan koneksinya sempat terputus. Nah, ini Duta Bogor masuk nih lewat chat. Nah, perwakilan Duta Bogor mau menanyakan kapan untuk realisasi bantuan modal usaha. Nah, untuk bantuan modal usaha nanti harus kita pastikan ke Pak Herman ya. Karena kalau saya sebenarnya kapasitasnya hanya sebagai narasumber saja. Diminta Pak Herman untuk memberikan materi pelatihan. Tapi kalau untuk modal usaha ini nanti dari Pak Herman gitu ya, bukan dari saya, bukan dari Nueva, bukan dari Mas Habibi gitu ya, tapi nanti dari Pak Herman. Insya Allah nanti di sesi terakhir kita akan undang Pak Herman kembali gitu ya, untuk menyampaikan bagaimana nanti teknisnya terkait dengan modal usaha. Kalau tidak salah sih arahan Pak Herman waktu sesi pembukaan, kalau nggak salah mendaftar masing-masing ya Bu Titi ya. Dipersilakan mendaftar ke masing-masing ke koordinatornya ya, atau apanya gitu ya. Saya juga kurang ingat itu. Mendaftar ke YPPHN kalau tidak salah ya. Nanti yang ingin mendapatkan modal usaha mungkin bisa mendaftar. Kalau tidak salah ingat arahan Pak Herman sih begitu. Nah, nanti kita pastikan lagi ke Pak Herman ya. Kira-kira begitu ya Pak Duta Bogor ya. Moga-moga menjawab ya. Boleh Ibu Sri Wendah ya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya pencipta lagu Satu Jam Saja yang dipopulerkan oleh Zaskia Gotik. Saya sangat bersyukur sekali lagu saya sampai booming, Pak, istilahnya meledak. Yang saya ingin bertanya sama Bapak, saya pengen sekali punya usaha, punya recording studio. Bagaimana caranya, Pak? Karena lagu saya yang booming ini, ya ada beberapa lagu mungkin belum booming lagi, gitu ya, Pak ya. Saya pengen arahan, saya pengen banget punya recording studio yang bisa merekrut calon-calon penyanyi di studio saya. Gimana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali. Apresiasi sebesar-besarnya untuk Ibu Sri Wendah ya, pencipta lagu yang hits. Bagus banget Bu, kalau bisa memang punya recording studio gitu ya. Kalau tidak salah sih untuk bikin studio mini gitu ya, studio kecil itu memang modalnya kalau tidak salah tidak sampai 5 jutaan ya. Karena ada teman saya satu kantor gitu ya, dia punya studio mini di rumah, dia juga pencipta lagu, tapi kebanyakan lagu-lagunya sih lagu-lagu edukasi untuk anak-anak sekolah gitu ya, untuk di sekolah alam gitu ya. Dia punya studio kecil, saya tanya modalnya berapa? Nggak banyak kok gitu ya, cuma modal mikrofon, komputer gitu ya, sama ya mixer lah atau apa gitu, tapi nggak mahal gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya Ibu mengajukan itu modal usaha nanti ke Pak Herman, moga-moga bisa dapat ya. Tapi saya nggak menjanjikan gitu ya. Nanti di ini aja, dicoba aja ya, diusulkan. Kalaupun misalnya Ibu belum bisa punya recording sendiri, nah Ibu bisa kerjasama atau kolaborasi dengan teman yang punya recording sendiri gitu ya. Tapi kalau mau bikin sekarang sih kelihatannya modalnya nggak terlalu besar gitu ya. Karena banyak juga produk-produk dari Cina tuh harganya murah-murah gitu ya. Mic yang bagus-bagus gitu ya.
Lumayan tuh mungkin bisa digunakan. Ya tinggal bikin ruangan yang kedap suara gitu ya, nanti bisa recording. Terus berapa besar modal ini saya juga tidak tahu pasti gitu ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Erman ya. Nah, Pak Muklis ya, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Muklis, berapa modal usaha yang bisa diajukan, nanti bisa ditanyakan ke Pak Erman gitu ya. Nah kalau Ibu Sirewenda, moga-moga nanti bisa punya studio recording sendiri. Tapi kalau sekarang sih saya pikir sih nggak terlalu mahal lah Bu, untuk bikin studio mini lah. Studio mini ya cukup lah untuk beli headsetnya, beli mikrofonnya gitu ya, sama komputernya, sama sound cardnya lah istilahnya, sound cardnya. Sekarang sih relatif murah gitu ya. Moga-moga bisa terwujud gitu ya. Nah, cuma yang perlu dipastikan hasil ciptaan Bapak Ibu semua, hasil lagu ciptaannya itu pastikan ada hak ciptanya gitu ya, supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya, karena ini kan sesuatu yang bikinnya nggak semua orang bisa bikin lagu gitu ya. Nggak semua orang bisa bikin lagu, tapi kalau Bapak Ibu bisa bikin lagu yang bagus dan lagu itu ngehits, itu harus didaftarkan hak ciptanya gitu ya. Nanti terlepas apakah lagunya hits atau tidak gitu ya, yang penting didaftarkan saja gitu ya. Moga-moga sih nanti mungkin ada sesi khusus bagaimana langkah-langkah kita untuk mendaftarkan hak cipta lagu gitu ya. Saya pikir sih Bapak Ibu mungkin sudah ada yang bisa gitu ya, sudah terbiasa lah ya mendaftarkan hak cipta lagu ke kementerian gitu ya, supaya nanti tidak dibajak oleh orang lain. Gitu. Baik, itu ya mungkin Bapak Ibu ya. Ini kebetulan memang waktunya sudah jam 21.13. Mungkin Bapak Ibu ada yang... Oh, Bu Titi, monggo silakan. Silakan Bu Titi. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Pertama, saya mohon Pak Doni nanti di-share channel YouTube-nya Pak di grup ya Pak, supaya teman-teman bisa mengikuti ya. Terus yang kedua, untuk masalah besarnya modal kerja yang bisa diajukan itu seperti yang diarahkan ke Bapak Herman di pertemuan pertama. Jadi Zoom yang pertama itu kita hanya perkenalan dan ada penjelasan dari Bapak Pembina bahwa besarnya itu tergantung dari permintaan kita. Jadi kita umpama mau membuat studio recording sekian. Nah, di situ kan ada tanggung jawab kita. Kita sanggupnya mengembalikannya tuh setiap bulan berapa gitu. Jadi nanti dilihat, jadi dinilai dari mungkin dari tim Pak Herman. Jadi kita umpama nih mau buka sembako nih, saya mau butuh warung sembako, mau butuh uangnya 20 juta. Terus kan kita ada ada perincian omset kita satu hari umpama nih kita beranikan umpama omsetnya kira-kira satu hari sekian. Jadi keuntungan kita dalam satu bulan sekian. Jadi bisa mengembalikan berapa lama dari margin kita. Maksudnya apa ya? Omsetnya kita itu berapa, keuntungannya berapa, bisa mengembalikan kayak kredit gitu, cicilannya berapa. Jadi kita bukan hanya mengajukan aja, tapi kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Dan mengembalikannya itu kita harus yang reasonable ya, harus yang masuk akal gitu. Jadi umpama saya butuh 200 juta, satu bulan saya bisa mengembalikan 1 juta, itu enggak reasonable ya rasanya ya. Kayak, jadi umpama butuh 200 juta, saya bisa mengembalikan dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dibagilah itu. Dan itu kan tanpa bunga. Itu yang bagusnya, kita dibantunya itu tanpa bunga. Jadi kita umpama pinjamnya 200 juta, kita umpama mau mengembalikannya dalam waktu sekian tahun, tinggal dibagi aja. Jadi kita punya tanggung jawab juga untuk mengembalikan. Gitu. Saya rasa itu bisa buat buat patokan teman-teman untuk mengajukan berapa banyak yang kita butuhkan. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Makasih Pak Doni. Siap. Terima kasih banyak penjelasannya Bu Titi, luar biasa. Jadi gitu ya kira-kira ya.
arahan dari Pak Herman. Jadi sifatnya itu bukan sifatnya lebih ke pinjaman kayaknya ya, pinjaman nanti dikembalikan, gitu ya. Pinjaman lunak lah, pinjaman lunak istilahnya. Ya, kita mampu mengembalikannya berapa gitu ya, per bulannya berapa, supaya nanti bisa digilir ke yang lainnya. Kalau tidak salah namanya modal bergulir ya. Iya benar. Bisa digilir kepada yang lainnya. Baik, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah berpartisipasi lewat Zoom malam ini. Kita ketemu lagi pekan depan ya dengan materi yang berbeda. Nanti narasumbernya Pak Mas Rizal, nanti saya juga sebagai moderatornya. Moga-moga pekan depan nanti kita bisa live streaming juga lewat YouTube. Jadi kalau susah masuk untuk Zoom gitu ya, nanti bisa lewat YouTube channel. Ya, nanti saya share di grup juga YouTube channelnya. Silakan dipantau nanti setiap Ahad malam jam 19.30 ya. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Ya, ini kayaknya pandeminya makin parah ini ya. Coronanya makin menggila. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Moga-moga kita semua sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Mohon izin pamit ya. Oke, pamit. Oh, ya.